Selamat datang di slide yang akan menjelaskan mengenai gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sebelum kita masuk kepada latihan soal yang akan kita bahas mengenai materi ini, kita akan ketahui bersama terlebih dahulu kira-kira apa itu gerak melingkar beraturan dan berubah beraturan. Nah, secara definitif, gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Nah, dalam definisi ini kita dapat menyimpulkan satu kata kunci, yakni kecepatan atau kelajuan yang tetap. Dalam artian gerak melingkar yang dibentuk itu senantiasa menimbulkan kecepatan yang konstan, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu karakteristik dari gerak melingkar beraturan. Namun bagaimana dengan gerak melingkar berubah beraturan? Nah, beda halnya dengan GMBB. Nah, GMBB ini gerakan dari suatu benda yang menempuh lintasan yang juga melingkar dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah, namun percepatan sudutnya yang tetap. Nah, jadi kalau dalam GMBB ini kecepatan sudutnya itu senantiasa berubah-ubah, namun perubahan dari kecepatan ini itu tidak berubah secara abstrak, akan tetapi perubahannya itu sangat konstan juga dalam artian percepatan sudutnya tetap. Nah, jadi dalam GMB kita dapat menyimpulkan bahwa kecepatannya adalah konstan, kalau di GMBB percepatannya yang konstan. Nah, kalau misalnya kita kaji secara teoritis, kecepatan yang konstan dan percepatan yang konstan, nah kita dapat menyimpulkan bahwa materi ini tuh senada ataupun mirip-mirip lah dengan GLB dan GLBB. Nah, apakah itu benar? Ya, itu adalah benar. Nah, jadi GMB dan GMBB ini dapat dipersamakan dengan GLB dan GLBB seperti itu. Nah, kalau misalnya GLB itu senilai ataupun sebanding dengan GMB, kalau misalnya GLBB sebanding dengan GMBB seperti itu. Nah, karena tapi ada nih perbedaan beberapa istilah dalam GLB dan GMB, juga istilah dalam GLBB dan GMBB. Nah, kalau misalnya kecepatan GLB dan GLBB itu disimbolkan dengan V atau velocity, akan tetapi kalau di GMB dan GMBB kecepatan disimbolkan dengan omega, gitu ya. Yang dalam artian kecepatan ini itu bukan kecepatan lurus, gitu ya, akan tetapi kecepatan sudut, gitu. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Percepatannya pun sama. Kalau di GLB dan GLBB disimbolkan dengan huruf A, sedangkan kalau GMB dan GMBB disimbolkan itu mirip dengan alfa, gitu ya. Yang dimana alfa ini tuh dinyatakan sebagai percepatan sudut. Nah, begitupun juga dengan jarak. Kalau misalnya di GLB dan GLBB itu disimbolkan S, jadi perpindahan satu dengan yang lainnya itu misalkan yang titik 1, yang titik 2. Nah, kalau S itu adalah jarak antara S ini, gitu ya, tidak jarak antara dua titik atau perpindahannya. Kalau misalnya GMB dan GMBB ini itu adalah theta, yang dimana theta ini menunjukkan besar sudut yang dibentuk ataupun perpindahan sudut, gitu ya, berapa sudut yang dibentuk dari perubahan yang terjadi dari GMB dan GMBB tersebut. Jadi kalau misalnya percepatan sudutnya dari sini muter ke sini, nah berapa derajat gitu kan, perpindahan dari dua benda tersebut seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu berapa istilah yang berbeda ataupun yang senilai sebetulnya, kita dapat masuk kepada rumus dari gerak melingkar beraturan. Nah, kita ketahui bersama bahwa di rumus GLB gitu ya, perpindahannya itu ataupun rumus dalam GLB itu adalah S sama dengan V dikali T. Nah, begitupun kalau di GMB kita coba sinkronkan dengan perpindahan ataupun perubahan simbol yang tadi. Maka kalau misalnya di GLB S sama dengan V kali T, kalau di GMB adalah theta sama dengan omega kali T. Dengan keterangan omega itu adalah jarak perpindahan, omega itu adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu, gitu seperti itu. Yang selanjutnya kita pun memiliki rumus dari gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sebagaimana yang kita tahu kalau GLBB itu memiliki 3 rumus gitu ya, tergantung dengan kondisi soal yang diketahui, gitu seperti itu. Kalau misalnya GLBB memiliki 3 rumus, begitupun juga dengan GMBB, gitu. GMBB pun memiliki 3 rumus. Kalau yang pertama nih, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Maka di GMBB adalah omega T sama dengan omega 0 tambah mi atau kurang alfa kali T.
gitu ya. Omega menyatakan kecepatan akhir, omega 0 itu menyatakan kecepatan awal, A itu menyatakan percepatan, dan T itu menyatakan waktu. Gitu, seperti itu. Kemudian rumus kedua kalau misalnya di GLBB adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Begitupun juga dengan GMBB, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah atau kurang 2 alfa theta. Seperti itu. Jadi omega T itu sebagaimana yang di atas itu sama, itu menyatakan kecepatan akhir. Kalau misalnya omega 0 itu kecepatan awal, kemudian alfa itu menyatakan percepatan, dan theta adalah menceritakan sudut perpindahan ataupun perpindahannya gitu ya. Nah, kemudian kalau yang terakhir, kalau misalnya kita ingin mencari S, kalau di GLB itu S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat, sedangkan kalau di GMBB adalah theta sama dengan omega 0 T plus minus setengah A kali T kuadrat. Yang dimana theta ini menyatakan besar sudut perpindahannya, kemudian omega 0 itu adalah kecepatan awal, sedangkan T waktu, alfa itu adalah percepatan, T adalah waktu. Nah, di sini itu ada kecepatan linier ataupun linearitas antara percepatan antara simbol dari GLB dan simbol di GMB gitu ya. Jadi kalau misalnya kita diketahui V dari suatu partikel, maka itu sama dengan omega dikali R ataupun percepatan sudut dikali jari-jarinya. Percepatan pun sama, percepatan kalau di garis lurus itu sama dengan percepatan di garis melingkar dikali jari-jari. Begitu dengan S itu sama dengan theta dikali jari-jari. Jadi ini hubungan antara kedua simbolnya seperti itu. Akan tetapi di kedua rumus baik itu GMB dan GMBB, kita perlu mengetahui beberapa rumus tambahan yang ini itu merupakan suatu dasar dari perpindahan ataupun frekuensi dan periode dari sebuah partikel, karena di GMBB dan GMBB ini tuh memuat beberapa rumus yang dimana berhubungan dengan frekuensi dan periode. Yang pertama ada rumus periode. Ini merupakan tidak asing ya. Kalau misalnya kita sudah belajar mengenai gelombang, itu tidak asing. T periode itu sama dengan T per N, yang dimana T itu menyatakan waktu, kalau N itu adalah banyak putaran. Jadi periode itu dapat kita cari dengan rumus T per N. Kemudian frekuensi pun ada gitu ya. Frekuensi itu sama dengan T, akan tapi cuma dibalik aja. F itu adalah N per T. Kalau periode itu T per N, kalau F itu N per T, yang dimana N itu adalah banyak putaran dan T adalah waktu. Nah, kalau misalnya kita coba sandingkan antara T dan F, mereka itu berbanding terbalik sehingga dapat kita buat rumus tambahan T sama dengan 1 per F. Kemudian yang selanjutnya kita memiliki rumus kecepatan sudut. Nah, kalau misalnya kecepatan sudut kita udah tahu tadi omega ya simbolnya. Nah, dapat kita cari dari 2pi per T gitu ya, atau 2pi kali F gitu. Jadi ada nih beberapa soal yang tidak diketahui omega-nya secara langsung, akan tetapi dikasih tahu N-nya berapa, T-nya berapa, seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, harus mencari terlebih dahulu omega-nya gitu, seperti itu. Nah, kemudian ada juga percepatan sentripetal gitu ya. Percepatan sentripetal itu untuk menentukan gitu ya percepatan dalam suatu gaya sentripetal tentunya gitu ya. Nah, jadi percepatan sentripetal itu disimbolkan dengan AS gitu ya, sama dengan V kuadrat per R. V itu adalah velocity atau kecepatan, dan R itu adalah jari-jari. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya percepatan sentripetalnya itu AS, maka gaya sentripetalnya itu adalah Fs, yang dimana Fs itu sama dengan M kali AS. Nah, M-nya itu adalah massa, nah AS-nya itu V kuadrat per R, seperti itu. Nah, itu merupakan rumus-rumus tambahan dalam GMB dan GMBB yang dapat dipergunakan dalam menjawab soal-soalnya, ya seperti itu. Oke, kita lanjut kepada latihan soal. Yang pertama kita akan latihan soal mengenai gerak lurus beraturan ya. Gerak melingkar beraturan gitu. Nah, yang pertama, jarum speedometer sebuah sepeda motor menunjukkan angka 1200 RPM atau revolution per minute. Jadi revolution itu perputaran ya, perputaran per minute. Berarti kecepatan sudut putaran mesin motor tersebut adalah gitu ya. Kita pengen tahu berapa kecepatan sudutnya gitu ya. Oke, kita tulis yang diketahuinya. Yang diketahui N itu adalah 1200 putaran gitu ya, yang T-nya itu 1 menit ataupun 60 second.
Kemudian yang ditanyakannya adalah omega. Nah, kita sudah tahu tadi omega itu rumusnya omega dikali 2pi kali F. Sebetulnya bisa aja di 2pi kali 2pi per T ya, tapi kita coba lurusin aja kalau F kan dikali gitu jadi lurus. Jadi 2pi kali F. Nah, kita coba masukkan 2pi kali F itu N per T. Kita masukkan N-nya, N-nya itu adalah 1200, T-nya itu 60. Kalau misalnya kita bagi 1200 per 60 itu adalah hasilnya 20. Jadi omega ataupun kecepatan sudutnya itu adalah 40 pi radian per second. Jadi ini merupakan rumus dari ataupun jawaban dari soal pertama. Kemudian yang kedua adalah latihan soal gerak melingkar berubah beraturan, ya, salah tulis. Yang dimana soalnya itu adalah sebuah benda berotasi dengan kecepatan sudut 3 radian per second. Setelah 6 second benda berhenti bergerak, maka percepatan sudutnya adalah berapa, gitu ya. Oke, kita coba jawab. Kita tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahuinya adalah omega 0 itu sama dengan 3 radian per second, gitu ya. Sebagaimana yang sudah diketahui di soal. Kemudian omega t itu karena berhenti, maka kecepatan sudutnya adalah 0 gitu ya. Kalau misalnya berhenti berarti tidak ada kecepatan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dari bergerak sampai berhenti itu membutuhkan waktu 6 second gitu ya. Nah, maka yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah A ataupun percepatan. Nah, tapi A di sini itu tidak hanya melulu disimbolkan sebagai percepatan saja. Nah, di sini itu awalnya benda itu bergerak, kemudian setelah second berhenti, maka itu bukan percepatan lagi, akan tetapi perlambatan gitu. Jadi A-nya itu menyatakan perlambatannya berapa. Oke, kita jawab. Omega T, sebagaimana yang rumus, omega T sama dengan omega 0 tambah atau minus alfa kali T. Nah, ada plus minus nih. Kalau misalnya plus itu digunakan kalau misalnya percepatan. Kalau perlambatan kita gunakan minus. Oleh karena itu kita gunakan minus. Kita masukkan omega T-nya itu 0, maka ini ya 0. Omega 0 itu adalah 3 ya. Kita masukkan juga ke sini 3. Minus karena perlambatan alfa kali T, T-nya adalah 6 gitu ya. Nah, kemudian kita bisa pindah ruaskan alfa 6-nya ke kiri jadi 6A. Kemudian sama dengankan 3, maka alfanya itu 3 per 6 atau 0,5 radian per second kuadrat. Jadi perlambatannya itu adalah 0,5 radian per second kuadrat, seperti itu. Nah, ini merupakan soal-soal yang berkaitan mengenai GMB dan GMBB. Mudah-mudahan dapat membantu pemahaman kita mengenai GMB dan GMBB. Saya Muhammad Al-Ghifari, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.